Salam, puji Tuhan, selamat malam, puji Tuhan Bapak Saudara. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Kita masih membahas materi kita tentang hal berdoa. Nah, semalam kita sudah membahas ya tentang doa yang dikabulkan. Diambil contoh yaitu doanya Yabes. Yabes itu sekarang sangat populer di kalangan para orang Kristen ya, gereja-gereja Tuhan. Dan itu sepertinya setelah dijadikan lagu ya, ada lagunya, itu menjadi lagu favorit ya. Tiada hari tanpa dinyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan sebagainya. Ternyata Yabes itu berdoa, doanya dikabulkan. Yang menarik, yang menjadi perhatian kita, ketika kita ketahui siapa sebenarnya Yabes itu. Yabes itu punya latar belakang buruk sekali. Ya, dia anak haram. Ya, hasil dari perkawinan engkongnya itu perkawinan sumbang, ya, antara mertua dengan mantu. Walaupun itu dijebak, ya. Nah, saudara, tapi ya akhirnya melahirkan anak namanya Yabes ini. Maminya ketika melahirkan itu kesakitan sampai akhirnya memberi nama anak itu Yabes. Alkitab mengatakan Yabes itu artinya adalah ya troublemaker, ya, pembuat onar, pembuat masalah, ya, membuat sakit, ya, membuat sakit. Jadi troublemaker. Saya harap di sini nggak ada yang punya anak atau Anda sendiri yang punya nama Yabes. Yabes itu artinya adalah troublemaker. Kalau Anda pernah dibaptis lalu dikasih nama Yabes, komplain ke Pak Pendeta Anda. Pak, tolong diralat diganti. Saya nggak mau pakai nama Yabes. Sekarang saya setelah ikut pemuridan, saya mengerti Yabes itu artinya troublemaker. Amin. Nah, itu atribut atau predikat yang Anda sandang. Setiap Anda dipanggil, bes, Yabes, gitu. Artinya apa? Orang bilang apa? Hei, troublemaker, pembuat masalah. Pembuat masalah. Nah, Anda dideklarasikan terus setiap hari seperti itu. Makanya nama-nama yang nggak membangun, yang mengakibatkan Anda nanti terperosok dengan masalah itu, Anda harus ganti. Ya, dulu saya pernah ketemu dengan seseorang, ya ada ya satu suku yang namanya si naga, gitu ya. Nah, ketika dia mengerti tentang kebenaran, sekarang namanya diganti. Saya tidak mau Pak dipanggil lagi naga, si naga. Sekarang ganti aja Pak. Akhirnya kita setujui, kita sepakati nama kamu sekarang si Raja Wali. Beda saudara, si naga dan si Raja Wali. Teman-temannya mulai panggil dia, hai Raja Wali. Ya, dulu kan, hai si naga. Dengar ya? Nah, Anda tahu naga itu sudah dipakai ya oleh si iblis untuk menjadi ikonnya. Dalam Alkitab dikatakan iblis si ular tua, si naga itu. Nah, jadi ada kemiripan, ada kesamaan. Jadi nama itu penting juga, ya. Jadi yang punya saudara atau punya anak atau Anda sendiri yang namanya enggak mendukung, termasuk nama Yabes, mohon cepat diganti, ya. Itu saran saya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memang jiwanya jiwa apa namanya? Jiwa yang menantang gitu, biarin gitu ya. Tapi aku kan menang terus. Nah, itu beda lagi. Nah, saudara, ternyata Yabes itu doanya dikabulkan. Ya, banyak orang sekarang hanya berpikir, asal saya berdoa dan melihat hasilnya. Dikabulkan itu artinya Anda melihat ada hasil, betul? Ya, dengan berbagai macam upaya Anda mendekati Tuhan. Lalu Tuhan akhirnya bermurah hati, dia memberikan apa yang Anda minta atau Anda mohonkan. Berhasil dong, ya. Doa saya membuat saya keluar dari persoalan saya.
doa saya membuat saya sembuh dari penyakit. Itu namanya ada hasilnya alias dikabulkan. Namun saudara, ya, karena berbagai macam cara dan fokusnya masih kepada kepentingan dan kebutuhannya sendiri, ya, di sini ternyata kebutuhan atau kepentinganmu itu kadang-kadang nggak cocok dengan hatinya Tuhan. Tapi karena dipandang oleh Tuhan, Anda terus ngeyel dengan berdasarkan hakim yang lalim itu, yang penting terus ngotot dengan Tuhan, akhirnya Tuhan bilang, ya sudah ya, akhirnya Tuhan kasih. Nah, doa-doa seperti ini, Anda tidak ada di daerah sempurnanya Tuhan. Tapi Anda hanya ada di daerah baik, atau Anda cuman ada di daerah perkenanan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda hanya melihat dari sisi hasil saja, Anda tidak akan melihat sebenarnya target Allah ini supaya kita masuk kepada rencana Allah, yaitu daerah yang namanya sempurna. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita lihat kenapa orang berdoa seperti itu kok berhasil. Ya, karena saudara ada yang namanya urapan. Ya, doa, iman, dan urapan. Bagaimana ya? Doa ini ya, ini luar biasa. Doa yang disertai dengan iman, yaitu doa orang yang berada dalam posisi benar di hadapan Allah, dan doa yang besar, yang bersungguh-sungguh besar khasiatnya, ya. Nah, saudara, kalau Anda lihat apa yang Tuhan katakan ini, ya, kadang-kadang kita melihat ya, doa yang disertai iman, doa yang berada dalam posisi benar, itu sungguh besar kuasanya. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada urapan, ya, ada urapan. Allah meliputinya. Ada pernyataan Allah di atas orang itu. Sehingga apa saja yang dilakukan atau diucapkan orang itu nantinya akan berhasil. Doa yang tidak sedikit pun disertai bimbang akan terjadi dengan cepat seperti ini. Nah, saudara, sekarang bagaimana hubungan unsur-unsur ini di dalam doa yang berkuasa? Ya, nah, orang yang mengerti benar akan posisinya sebagai orang benar dan berdoa dengan sungguh-sungguh serta menerima kepenuhan Roh Kudus lalu disertai dengan urapan Allah, maka doanya akan terjadi dengan segera. Doa-doa semacam ini termasuk ke dalam golongan doa yang berkenan kepada Dia. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal 5. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangun dia dan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, makanya dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, kita perhatikan ya, kitab Yakobus ini menulis bahwa doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan baik orang sakit, ya, dan lain sebagainya atau menyelesaikan sebuah masalah-masalah dalam kehidupan orang yang kita doakan, ya. Nah, saudara, bagaimana kadang-kadang kita supaya mendapat perkenanan Tuhan? Karena Anda percaya, wah, aku sedang berdoa nih, bagaimana supaya dikabulkan? Banyak kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan seolah-olah nih ya, seolah-olah Anda bertobat, ya. Jadi gini. Ada orang berdoa karena sudah lama nggak dijawab-jawab, akhirnya ditambah dengan puasa, ya. Wah, saudara, dengan puasa, dengan banyak menyembah Tuhan, dengan banyak memuji Tuhan. Nah, tapi saudara, sebenarnya yang diusahakan atau yang sedang diperjuangkan
atau diupayakan itu apa? Yang sedang diupayakan sampai berdoa dengan puasa dan sebagainya itu, yang diupayakan adalah sebuah keinginan yang muncul dari dirimu. Karena aku pengen supaya Tuhan itu menjawab, ya. Nah, karena aku kasihan dengan orang itu supaya orang itu sembuh. Nah, saudara. Jadi keinginan itu munculnya bukan dari Allah, tapi muncul karena diri Anda, dari diri Anda sendiri. Ya. Walaupun itu bukan keinginan yang jahat. Walaupun itu bukan keinginan yang buruk. Orang sakit pengen sembuh itu kan baik, betul kan? Ya. Kalau Anda melihat nih tetangga Anda atau saudara Anda sakit, lalu Anda mendoakan orang itu, lalu Anda pengen orang itu sembuh. Itu kan hal yang baik, betul? Ya. Kalau Anda mikir yang sebaliknya, umpama ya, kalau ada orang sakit di sebelah Anda atau di rumah Anda, mungkin saudara memang dasarnya Anda sudah benci dengan orang itu karena orang itu suka mengganggu ya rumah tangga Anda, suka bikin ribut atau apa gitu. Ketika dia sakit itu lalu Anda biarin dia mati deh gitu. Lah. Itu kan keinginan yang jahat, betul nggak? Ya. Nah, keinginanmu kan bukan seperti itu. Ya, ketika Anda melihat ada orang menderita, ketika Anda melihat ada orang yang sedang sakit, lalu Anda pengen orang itu keluar dari penderitaannya atau dari penyakitnya supaya disembuhkan, itu adalah keinginan yang baik sebenarnya. Ya, tapi saudara, yang pengen siapa? Ini hal yang perlu Anda perhatikan. Amin. Ketika Anda berdoa, ya, kita harus menarik diri kita supaya kita masuk di dalam kehendaknya Dia. Nah, nanti kita lihat ada doa yang disertai dengan penyangkalan diri. Tapi contoh-contoh ini harus saya ungkapkan dulu. Karena inilah yang sering terjadi, realitanya selalu terjadi di dalam kehidupan kita atau gereja Tuhan masa kini. Ya, rajin berdoa. Bikin kelompok-kelompok doa, bikin acara-acara doa. Tapi yang diperjuangkan itu keinginan siapa? Ayo catat baik-baik ya. Mulai renungkan malam hari ini. Kalau selama ini yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan, Anda sedang memperjuangkan keinginan seseorang, ya, mungkin ada orang yang melolong-lolong di hadapan Anda, lalu Anda mengadopsi keinginan orang itu menjadi keinginan Anda juga, dan Anda sepakat dengan orang itu. Mari kita bawa keinginanmu ini kepada Tuhan. Keinginan siapa? Keinginan orang itu. Yang Anda setujui, lalu Anda bersama orang itu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen bla 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 bla. Ya, aku pengen sembuh. Aku pengen diberkati. Aku pengen keluar dari penderitaan ini. Nah, itu keinginan siapa? Keinginan Anda. Betul nggak? Nah, nggak ada di dunia ini orang yang suka hidup dalam penderitaan, bukan? Ya, atau hidup dalam keadaan terus sakit melulu. Nggak ada, saudara. Ya, semua pasti pengen sembuh. Semua pasti pengen merdeka dari semua masalah yang sedang mereka alami dan mereka hadapi. Nah, makanya banyak orang-orang kadang-kadang berpatokan pada apa yang aku butuhkan. Ya, lalu datang kepada Tuhan, berdoa untuk Tuhan memenuhi atau menjawab kebutuhan kita. Nah, saudara, sekarang kita lihat, saudara, contoh memang doa itu kalau ada urapannya, saudara, itu urapan bisa menjawab doa Anda. Ya, urapan itu bisa menjawab doa Anda. Tapi, saudara, sekarang kita tahu, ya, kalau Anda hanya mengejar jawaban dari doa itu karena adanya urapan di dalam hidup Anda, mungkin urapan itu ada di dalam diri Anda, ya, tapi Tuhannya tidak menyertai di dalam kehidupan Anda. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-7.
Nah, 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ya, nah saudara, sekarang lihat ya, orang yang ada di dalam urapan karena banyak nyembah Tuhan, lalu menghasilkan urapan yang luar biasa. Belum tentu Tuhannya menyertai. Disertai dengan urapan dan disertai dengan Tuhan sendiri itu beda. Ya. Urapan itu bisa menyertai siapa saja. Walaupun awalnya ketika dia mendapatkannya itu, dia harus dalam kondisi kudus, dia kondisi benar, untuk supaya urapan kudus itu bisa masuk atau diberikan kepada Anda oleh Allah yang kudus itu. Tapi setelah Anda berubah, nggak jadi kudus pun, urapan itu nggak hilang dari Anda. Ya, nah, satu kali saya mengadakan seminar, ya, seminar hamba-hamba Tuhan. Ketika selesai seminar, ya, itu sesi kedua selesai, lalu dibuka forum atau ruang tanya jawab. Lalu ada seorang hamba Tuhan tanya ini, Pak, mau tanya, ya, tanya apa? Saya bilang, iblis itu bisa bikin mujizat. Lalu dukun-dukun itu minta tolong kepada si iblis, dan dukun-dukunnya juga bisa bikin mujizat. Ya, itu urapan-urapan apa, Pak? Ya, itu urapan apa? Nah, lalu saya bilang, ya, urapan itu sebenarnya sumbernya satu. Sumbernya dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah. Itu urapan. Urapan itu sumbernya dari Dia. Ketika orang dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan aliran urapan itu. Ketika dia sudah punya, urapan itu tidak pernah keluar lagi dari diri orang itu. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya adalah Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Sekali diberi, itu jadi milikmu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, sifat urapan itu bisa Anda kembangkan kalau Anda akui terus-menerus. Nah, banyak orang dalam pengakuan iman, dia mengakui terus, ya, siapa bilang aku, ya, siapa bilang aku adalah, di develop seperti itu, diakui terus-menerus. Itu seperti genset itu, ya, semakin putarannya semakin kenceng gitu, ya, power atau strom yang keluar semakin kuat. Itu mekanisme di dalam urapan. Ya. Nah, saudara, tapi banyak orang kadang-kadang tidak sadar. Walaupun dia bisa memutar urapan itu sampai dia menjadi orang yang powerful, orang yang penuh dengan kuasa, ngomong apa saja jadi, ya, orang sakit juga disembuhkan, bahkan bisa bikin mujizat ini dan itu. Tapi saudara, ya, orang-orang tersebut kadang-kadang nggak sadar bahwa dia sudah terpisah dengan Allah, sumber urapan itu sendiri. Sehingga orang ini sebenarnya tidak disertai oleh Allah, tapi hanya disertai oleh urapan itu. Ya. Jadi sekarang perhatikan, jangan Anda terkecoh karena target Anda hanya melihat hasil. Pokoknya saya berdoa, orang sakit sembuh. Saya berdoa, orang punya masalah beres. Ya, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Apakah Anda sedang menjalankan kehendak Allah di dalam hidup Anda atau tidak? Ya, orang yang terkonek dengan Allah, dia selalu melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, orang yang punya urapan ini, asal dia tidak bimbang, dia yakin semuanya pasti bisa. Ya. Nah, ada orang yang main sugesti, itu enggak ya? Orang disugesti.
Ya, supaya apa? Dibuang semua kebimbangannya, semua keraguannya. Itu bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang percaya saja, ya. Tentang apa? Keyakinan yang teguh akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, orang-orang dunia juga punya pola yang sama. Asal kamu nggak bimbang, asal kamu punya tekad yang bulat, kamu akan berhasil. Ya, sehingga ada lagu itu, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, lah, ku tak akan menyerah. Pokoknya aku harus tetap konsisten. Aku nggak bimbang menghadapi apapun juga. Nah, saudara, ketika Anda lakukan seperti itu, nah apa saudara terjadi? Firman Tuhan tadi katakan, ketika mereka tidak bimbang, mereka bisa menghasilkan sebuah mujizat atau kesembuhan di dalam dirinya. Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kuncinya cuma satu. Nggak bimbang. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat doa yang benar, doa yang Tuhan ajarkan, doa yang Tuhan mau sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Allah, yaitu doa yang berikutnya ini. Doa dan penyangkalan diri. Ya, ketika Anda berdoa, Anda harus belajar untuk menyangkal diri Anda. Di dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita dipanggil untuk mengikut Dia. Amin. Untuk menjadi pasukan imam yang dikhususkan untuk melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena kita dipanggil masuk ke daerah kehendaknya yang sempurna. Kita tidak seharusnya tetap tinggal di daerah kehendak Allah yang baik atau berkenan saja. Ya, nah saudara, sekarang kita tahu bahwa kita tuh dipanggil oleh Allah, ya, untuk mengikut Dia. Mengikut apa sih? Orang mengikut itu, ya, supaya bisa terus mengikut, cuman satu. Harus punya hati atau jiwa yang nurut, betul nggak? Sehingga dia bisa mengikut. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang ditanya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus ini terpaksa atau tidak? Ada beberapa orang kadang-kadang kalau sudah acara baptisan, ya, minta dibaptis. Nah, waktu pengarahan baptisan, kadang-kadang saya bertanya dulu, Bapak Ibu Saudara, Anda percaya kepada Tuhan ini atas dasar kesadaran Anda atau Anda terpaksa? Karena ada kasus-kasus tertentu. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena supaya dia mendapatkan jodoh. Karena jodohnya Kristen, ya. Nah, supaya dapat dan dia mau, nah dengan persyaratan kamu harus jadi orang Kristen juga. Akhirnya dia mau dibaptis, dia mau percaya kepada Tuhan. Dasarnya apa? Sebenarnya bukan percaya Tuhan, ya. Bukan mau mengikut Tuhan. Tapi dia mau ikut calon istrinya tadi itu loh. Ya. Ikut calon istri sama ikut Tuhan itu hal yang berbeda. Amin. Nah, sekarang pastikan kalau ada pasangan yang mau menikah, kadang-kadang saya lihat dulu nih, ya, kalau mereka awalnya berseberangan gitu. Kamu jadi Kristen ini gara-gara apa? Ya, gara-gara calon istrimu Kristen atau kamu mencintai Tuhan atau tidak? Kalau kamu ambil keputusan secara pribadi, aku jadi orang Kristen karena aku mau ikut Tuhan, ya. Kan ada lagunya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amin.
Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Nah, Yesus di depan, kita di belakang. Itu betul, kita ikut Yesus. Wah, saudara ya, ikut Yesus itu adalah sebuah keputusan. Nah, saudara, kita ini orang percaya. Orang yang dipanggil untuk mengikut dia. Bangun sebuah komitmen. Ya, komitmen itu ada harga yang harus dibayar. Ya, harus ada harga yang dibayar. Apa harganya orang mengikut itu? Harus membuang kemauan Anda. Harus membuang keinginan Anda. Lalu mulai menyelaraskan, tunduk pada keinginan orang yang Anda ikutin, bukan? Ketika orang itu berjalan, sebenarnya Anda nggak mau menuju ke tempat itu. Anda pengennya ke tempat yang lain. Tapi keputusan Anda untuk mengikut orang itu membuat Anda harus mengurungkan niat Anda atau membuang niat Anda untuk pergi ke tempat tujuan Anda yang Anda inginkan itu, lalu mengikuti ya tujuan dari orang yang mengajak Anda itu, yang Anda ikutin itu. Itu namanya mengikut. Amin. Jadi kita dipanggil untuk mengikut dia. Amin. Nah, yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi imam yang dikhususkan untuk melakukan kehendaknya. Seorang imam itu adalah orang yang telah mempersembahkan dirinya, tujuannya cuma satu. Melayani Tuhan. Amin. Jadi mulai melihat apa yang membuat Tuhan nanti senang, itulah yang dia lakukan. Apa yang dia mau lakukan, itulah yang harus Anda kerjakan. Itu namanya imam. Itu namanya si pelayan, betul? Melayani Tuhan, bukan merancang ya hal-hal untuk program ini, program itu dengan tujuan menyenangkan Tuhan, tidak. Saya kasih tahu, ya, Tuhan nggak pernah interest dengan programmu. Tuhan nggak pernah interest dengan keinginanmu. Tuhan suka kalau Anda mengadopsi keinginannya, lalu Anda ngerti apa yang dia mau, lalu Anda lakukan, Anda kerjakan, Tuhan dari surga akan tersenyum. Amin. Nah, ini yang aku cari. Amin. Idemu, gagasanmu, itu tak pernah menyukakan Tuhan. Saya kasih tahu. Ya, walaupun sangat brilian. Ya. Nah, saya melihat, survei membuktikan. Saya sudah melalang buana, ya, dari gereja satu ke gereja lain, ya. Saya melihat ada teman saya sendiri, hamba Tuhan, yang idenya luar biasa dan sangat diakui dan sangat dihargai, bahkan disanjung-sanjung, bagus gini. Tapi ujung-ujungnya, saudara, ya, ujung-ujungnya apa? Idenya itu, ya, setelah dijalankan, bukan untuk Tuhan. Untuk cari untung. Ya, untuk cari untung. Jadi pikiran manusia itu, ya, sekarang sudah terpola, saudara. Walaupun awalnya baik, walaupun awalnya mulia, walaupun awalnya benar, nanti kalau dijalankan, gitu ya, sampai akhirnya Anda tahu, oh jebule, ya, oh tiba oh ternyata begini toh, ya. Tapi sudah berapa tahun gitu ya, lah baru ketahuan. Setelah ketahuan Anda baru bilang, kamu ketahuan. Tak kira dulu malaikat itu nggak tahunya singa musang berbulu domba. Ya, waduh, giatnya, suka berkorbannya, ya toh. Jadi itu hanya pancingan saja. Ujung-ujungnya apa? Dia berpikir, semua ini aku lakukan, nanti aku akan mengeruk keuntungan. Amin. Manusia itu selalu pikirannya apa? Cari untung. Amin. Yang dilakukan selalu begitu. Cari untung. Ya,
Sehingga bikin lagu gini, inilah untungku. Nah, untungnya siapa? Dalam dunia, untungku. Betul, ya. Nah, Anda kerja untuk cari apa? Untung. Itu enggak ya? Lalu Anda kadang-kadang melayani. Lalu yang Anda pikir apa? Kompensasinya apa? Coba saudara, ya, ikut dalam sebuah ministry, nggak ada kompensasinya. Kira-kira Anda bertahan nggak? Bisa bertahan nggak? Ayo, saudara. Tapi kalau ada, ya toh, Anda akan setia. Setiap hari Anda akan nongol, sehari sebenarnya 12 jam, 14 jam, Anda akan stay di situ. Karena apa? Akhir bulan, wah sudah dapat 100 juta. Setia. Betul nggak? Tapi coba, nggak dapat apa-apa. Ikut SOS dapat apa? Ayo saudara, ini kan banyak orang SOS gitu. Anda diajak doa, doa. Dijanjiin apa itu? Direkrut sama Bu Megawati Pranoto itu, dapat apa? Dijanjiin apa? Nggak ada, betul nggak? Nah coba nih mulai ya, diajar mulai belajar tulus. Ikut Tuhan itu nggak boleh ada ban serepnya, amin. Mulai begini loh ya, Anda boleh melayani itu anugerah. Itu saya develop di dalam diri saya. Saudara, saya boleh berkhotbah, boleh mengajar seperti ini. Ini adalah anugerah. Amin. Kalau Anda boleh melakukan ini dan Anda bekali diri Anda seperti itu, Anda nggak cari keuntungan di dalam Tuhan. Karena hidupmu sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Jaminan Tuhan itu pasti. Kalau Anda merasa dan mengerti tentang jaminan Tuhan yang pasti di dalam hidup Anda, buat apa Anda cari untung dengan dia? Amin. Nah sekarang balik. Kalau saya nggak cari untung untuk diri saya mau menguntungkan Tuhan. Amin. Apa yang bisa saya lakukan supaya surga itu semakin diperluas? Amin. Kerajaan surga semakin diperluas. Apa yang bisa aku lakukan supaya surga diuntungkan? Betul nggak? Nah, caranya cuma satu. Ikutin proyeknya surga saja. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi pasukan iman. Ya. Nah, kita dipanggil untuk masuk ke dalam daerah kehendaknya yang sempurna. Oleh sebab itu berhenti saudara, mengejar perkenanan Tuhan tok. Ada gereja-gereja yang sedang mencanangkan, saudara, tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Keren ya? Saya diundang khotbah di sebuah gereja. Lalu setelah sebelum saya khotbah, MC-nya atau WL-nya bilang, Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Karena tahun ini adalah misi daripada gereja kita. Adalah tahun perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik, ini dan itu dan sebagainya. Oke, saudara. Saya maju, saya mulai khotbah. Saya bicara tentang 3 daerah ini. Saudara, Anda sedang ada di middle, daerah tengah. Ya, gereja bukan kumpulan orang jahat, walaupun ada yang jahat. Tapi sebenarnya dibuat gereja itu bukan untuk kumpulan orang jahat ya. Tapi ada juga yang jahat di gereja ada. Ya loh. Tapi saudara, gereja ini mendidik dimulai dari kebaikan berkenan sampai sempurna. Targetnya harus kesempurnaan itu loh. Kalau Anda nggak berhenti hanya di daerah baik dan berkenan, Anda tidak akan bisa mencapai atau pindah ke daerah yang sempurna itu. Amin. Nah, saudara, untuk tetap tinggal di dalam pusat kehendak Allah yang sempurna, Allah meminta Anda, caranya apa? Mengosongkan diri dari kemanusiaan Anda. Itu artinya semua keinginan hati, cita-cita, dan hawa nafsu kedagingan Anda harus disalibkan di atas kayu salib Anda. Setelah itu,
Ia sendiri akan menaruh keinginan-keinginannya di dalam kita. Maka segala keinginan yang nantinya timbul di dalam hati Anda, itu keinginan tak lain adalah keinginan Dia. Amin. Nah, saudara, jadi ini persyaratan untuk Anda bisa masuk ke dalam pusat kehendak Allah yang sempurna. Dia meminta, kosongkan diri dari kemanusiaan Anda. Mulai ya, buat sebuah statement baru. Siapa bilang saya manusia? Nah, itu harus kuat. Ya. Siapa bilang saya manusia? Banyak orang itu kalau sudah mengalami tertimpa masalah ini dan itu, oh Tuhan, lihatlah hambamu ini hanya manusia biasa, ya adalah yang penuh dengan malapetaka. Oh Tuhan, tolonglah kiranya, lah gitu ya. Ambles lagi jadi manusia. Anda diberi status baru yang boleh Anda gunakan setiap hari, yaitu status sebagai anak Allah. Setiap hari Anda katakan, aku bukan manusia. Aku adalah anak Allah. Amin. Nah, ketika Anda mulai sadar bahwa Anda bukan manusia, nah saudara, dan Anda mulai menyadari Anda adalah anak Allah. Nanti pikiranmu, omonganmu, ya, kelakuanmu, semuanya akan seperti anak Allah, bukan seperti manusia. Ada seorang pendeta, seorang gembala, dia curhat sama saya. Ya, karena saya diundang di gerejanya tersebut, bilang gini, Pak Gideon, bilang, saya itu pusing jadi gembala. Loh, jadi gembala kok pusing? Ya, kan semuanya itu anugerah ya, ada 5 jawatan. Bapak merasa dipanggil jadi gembala enggak? Oh iya, kalau Anda yang panggilan gembala, pasti Tuhan berikan kekuatan. Kenapa Bapak pusing? Saya bilang. Ya, saya sebagai pengajar karena ini panggilan saya dalam 5 jawatan itu, ya. Kalau dipikir-pikir saya juga pusing kadang-kadang menghadapi murid yang suka bantahan itu, yang ngeyel itu, suka komplain itu, suka gosipin juga. Rasanya saya juga pusing, tapi saya nggak ambil pusing, Pak, gitu ya. Nah, saya tanya, kenapa Bapak pusing, ya, menghadapi jemaat ini? Iya, Pak. Itu Pak, nggak bisa diatur. Ini, pokoknya jemaatnya itu udah tuntutannya terlalu banyak, ya. Sampai setiap apa yang dilakukan oleh gembala ini selalu salah, karena selalu dinilai, ya. Ya, nanti sudah kalau pendetanya ini mungkin ya, dia pakai baju, sampai pakai baju aja diperhatikan dan dikomplain sudah ya. Ya, nanti kalau dasinya kepanjangan gitu ya. Nanti dikomplain juga gitu ya. Dasinya kependekan, nanti dikomplain juga gitu ya. Hanya masalah pakai dasi. Gitu enggak ya? Nah, ketika dia mungkin tuh ya habis banyak apa namanya orang kasih makanan-makanan itu dan dia gemuk sedikit gitu ya. Dia bilang nih, ini pendeta enggak pernah puasa. Enggak ada. Makanya badannya mekar katanya. Nah, nanti kalau dia kurus dia bilang gini, ini pendeta enggak pernah berdoa. Sehingga nggak diberkati, makanya kurus krempeng kayak begitu. Pokoknya Pak semuanya serba salah, gitu ya. Aduh Pak pusing ngadepin jemaat seperti ini. Nah saya bilang gini, kenapa jemaatmu seperti itu? Yang salah siapa? Yang salah pemimpinnya. Ya, jemaat kan pengikut. Ya? Dia menyalahkan jemaat. Tapi saya bilang, yang salah pemimpinnya. Ya, pemimpin harus bisa mendidik, mengubah pengikutnya. Ya, kalau saya sampai marah-marah, kalau saya sampai pusing menghadapi para murid-murid, yang salah saya sebagai pengajar. Betul enggak itu? Itu konsekuensi. Bagaimana kamu mengajar murid-murid itu? Harusnya muridnya kan mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya ketika engkau ajar sesuatu, bukan? Nah, saya bilang gitu. Nah, saya bilang, kenapa? Jemaatmu itu kok banyak komplain, banyak ulah dan begini. Saya bilang, karena jemaatmu itu semuanya manusia. Dia masih belum mengerti. Lupa. Ya benar kan? Kalau saya menggembalakan kambing, namanya gembala kambing, Pak. Kalau saya menggembalakan sapi, kan saya gembala sapi, Pak.
Nah, saya kan gembala gereja. Ya jemaatnya manusia lah. Gitu. Nah, saya geleng-geleng. Pak, gitu ya. Anda tahu, manusia itu bandel. Manusia itu memang suka komplain. Betul? Itu memang tabiatnya manusia. Yang nggak suka bandel, yang nggak suka komplain, yang murah hati, yang ngerti orang lain. Itu siapa, Pak? Ya nggak ada manusia, Pak. Itu hanya Allah. Sekarang. Anda mau jemaatmu nggak komplain? Anda mau jemaatmu baik-baik? Ubah dia jadi anak Allah. Jangan terus jadi manusia. Saya bilang. Nah, selama Anda pandang dia sebagai manusia, Anda akan menerima akibatnya. Amin. Tapi kalau Anda ubah itu jemaatmu menjadi anak Allah semuanya, anak Allah itu tabiatnya jempol, bahkan jempolnya 2, saya bilang. Amin. Nah, saudara, ingat ya. Jadi sebenarnya yang bikin ulah masalah gini itu si manusia. Di sini kita lihat, saudara, ya. Tuhan bilang, untuk kita bisa masuk ke dalam kehendak Allah yang sempurna itu, Anda harus mulai ya mengosongkan diri dari kemanusiaan Anda. Amin. Itu artinya semua keinginan hati, semua cita-cita dan hawa nafsu, ya, kedagingan Anda harus disalibkan di kayu salib Anda. Saudara, dalam buku 6 ada pelajaran tentang 2 buah salib. Amin. 1 salibnya Yesus, 1 salibnya Anda. Amin. Sudah ngerti tentang 2 buah salib? Ya, salibnya Yesus itu, ya, nah, beda saudara dengan Anda, ya, salib Anda. Salibnya Yesus itu memutuskan Anda dari tuntutan dosa itu, amin. Nah, salib Anda itu ya mengingatkan Anda supaya Anda terus ya berhenti jadi manusia, lalu Anda jadi anak Allah ini. Kesadaran itu harus disalibkan tiap hari. Ya, pikul salibmu. Ya. Sangkal di diri. Jadi orang yang ikut Yesus itu syaratnya adalah pikul salib dan sangkal diri. Itu yang Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 38. Persyaratan bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya, ya, nyanya bukan N besar ya, N kecil. Jadi salibnya orang itu. Dan mengikut aku, nah A-nya besar. Jadi Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Ya, memikul salib dan memikul salib dan mengikut aku. Amin. Nah, saudara, kita harus lihat sini ya, pikul salib. Ya, pikul salib itu enak enggak? Apa itu salib, saudara? Salib itu sebenarnya 2 buah kayu yang disatukan, bukan? Itu salib. Ya. Nah, keinginan Anda itu yang datar gini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, selalalalalalala. Nah, itu ya, di Doraemon. Ya. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen sembuh, aku pengen kaya, aku pengen ini. Lah, pokoknya semua bentuk keinginan Anda. Ya. Lalu datang Anda percaya Tuhan Yesus. Ketika Anda percaya Tuhan Yesus, ada 1 kayu yang naik ke atas. Potong keinginan Anda. Ya. Potong keinginan Anda. Nah, ketika Anda ke sini, mentok dengan kayu itu, Anda harus dibelokkan naik ke atas. Amin. Semua tujuan, semua cita-cita, semua keinginanmu, mentok di tengah ini, mulai naik. Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Semua ke sana. Ditarik ke Tuhan gitu loh. Ya. Nah, sampai akhirnya Anda kehilangan stok. Gak ada keinginan lagi dari diri Anda. Dan Anda hanya berpusat ke atas saja terus. Ke sana ini.
Ya, Tuhan mau kita ini mengalami seperti itu. Sehingga kehendak Allah yang sempurna itu akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Tanpa pengosongan diri dan mulai membuang semua keinginan-keinginan, cita-cita di dalam diri Anda tidak pernah bisa masuk di dalam pusat kehendak Allah. Bapak Saudara, ketika saya berbicara seperti ini, ada orang yang bilang, Pak, kalau kita nggak punya cita-cita, ya, bahkan saya dulu ya, itu sama orang tua saya, sama ii atau tante saya, itu selalu dinasihati, ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, betul nggak? Nah, itu selalu ya, semuanya diberi arahan ke situ, ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Nanti kalau meleset, jatuh, ya paling enggak deket sama bintang-bintang aja gitu loh. Ya. Nah, nanti kalau Anda gantungkan ke padang pasir, ya nanti kalau jatuh ketemunya diinjak unta. Beda lagi. Nah, gantungkan cita-citamu setinggi langit, nanti kalau gagal atau jatuh, paling enggak jatuhnya Anda di dekat bintang seperti itu. Kelihatannya satu target pikiran yang mulia ya. Gantungkan setinggi langit. Kamu boleh berpikir apa saja. Ya, manusia itu harus punya tekad untuk maju, betul nggak ya? Nah, saudara, ketika Anda ikut Tuhan Yesus bilang gini, ya, gantungkan cita-citamu sekarang, bukan di langit, tapi di hatinya Allah. Amin. Gantungkan cita-citamu di hatinya Allah. Taruh keinginanmu di hatinya Allah. Setiap hari cuma satu tekadmu. Mau ngerti tentang Tuhan. Amin. Ngerti Tuhan. Kalau Anda tidak mengosongkan kemanusiaanmu, Anda selalu menuntut dalam doamu, Tuhan, ngerti aku dong. Betul nggak itu? Istriku sedang sakit tuh loh. Ngerti aku dong. Gitu ya. Nah, dompetku sedang kosong Tuhan, ngerti akulah dong. Bilang gitu ya. Nah, sekarang persoalannya, Allah suruh Anda mengerti Anda, atau Anda mau mengerti tentang Allah? Tekadmu apa? Tujuan hidupmu apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Mau ngerti tentang Tuhan. Ya. Kalau itu ada kaitannya dengan persoalanmu atau penderitaanmu atau kekuranganmu, Anda ngerti aja Tuhan. Caranya gimana? Ada beberapa orang saya ajarin. Ketika dia mengalami persoalan, doamu ubah. Jangan Tuhan untuk supaya mengerti kamu. Dia sudah tahu apa yang kamu perlukan. Dia sudah ngerti. Gak usah Anda suruh ngerti. Nah, sekarang kamu yang harus ngerti Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini. Nah, Tuhan bilang, ya Tuhan, kalau engkau mengalami seperti saya ini, ya sedang sakit seperti ini, apa yang engkau rasakan dan apa yang engkau pikirkan. Ya. Apakah Tuhan bisa mengerti perasaan dan keadaan Anda? Oh, saudara. Makanya Tuhan Yesus itu untuk menebus manusia, dia harus menjadi manusia. Dia tahu artinya lemah. Dia tahu artinya capek. Dia tahu artinya sakit. Betul nggak? Dia pernah ada di tempat Anda. Nah, kalau Anda pernah ada di tempat seseorang itu ya, lalu orang itu mengalami hal itu, Anda tahu dong apa yang orang itu alami rasanya seperti apa. Nah, Tuhan begitu juga, saudara.
Ketika Anda tanya Tuhan, dengar ya, kalau engkau mengalami seperti saya ini, apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau rasakan? Nanti dia akan ngomong. Ya, dalam diri Anda. Dan nanti Anda lihat, saudara, dengan konsep pola yang berubah seperti ini, bukan menarik Tuhan untuk menolong Anda, tapi Anda mulai, Tuhan, aku tak peduli dengan keadaanku, tapi aku mau peduli dengan Engkau. Ya, peduli dengan Tuhan. Ya, nah, banyak orang hanya punya slogan gini, Allah adalah sumber kebutuhanku. Bagus sih, dengar. Tapi saya pernah bikin status, ya, lalu status itu saya posting di Facebook. Ya, Allah adalah kebutuhanku, bukan sekedar sumber kebutuhanku. Allah itu kebutuhanku. Kebutuhanku itu Allah. Bukan dia saya jadikan sekedar sebagai sumber kebutuhanku. Amin. Kalau Anda memandang Tuhan itu hanya sebagai sumber kebutuhan Anda, nanti setiap hari Anda akan memanfaatkan Tuhan. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi memanfaatkan Tuhan. Untung ada Tuhan. Untung ada Tuhan. Untung ada Tuhan. Untung ada Tuhan. Nah, Anda memanfaatkan fasilitas Tuhan. Anda diciptakan untuk memuliakan Dia. Anda diciptakan untuk melakukan kehendaknya. Masuk dalam kehendak Dia yang sempurna. Kosongkan diri Anda dengan membuang semua cita-cita dalam diri Anda. Keinginan-keinginan Anda. Sampai pengen makan pun nanti Tuhan akan take over. Kalau keinginanmu sudah Anda buang, Dia akan berikan keinginannya ke dalam dirimu. Sehingga kalau Anda muncul keinginan, itu bukan keinginanmu lagi. Tapi keinginan Tuhan yang sedang Anda jalankan. Amin. Ya, satu kali gini sudah. Ini contoh ya. Ada orang setelah mengerti tentang perkara ini, dia di restorannya, lalu disodorin menu. Ya, menu itu kan berarti ragam makanan. Ya, ketika disodorin menu, mau makan apa? Gitu. Nah, dia mau milih begini. Nah, saudara, dia nggak langsung milih. Dia berdoa. Ya, mau memilih menu aja doa, saudara. Rohani banget ya. Harusnya mau makan baru doa ya. Ini mau milih menu aja doa. Ya, ternyata dia itu doa begini. Ya, Tuhan Yesus, ya Bapa dan Roh Kudus, tubuhku ini kan adalah bait. Engkau yang diam di dalam diriku. Ya, engkau pengen makan apa? Engkau pengen makan apa? Tolong baca menu ini. Nah, saudara, dia memang betul-betul, aku nggak pengen tentang semua yang ada di daftar menu itu. Sekarang semuanya ini terserah Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Dia diam bentar, muncul pikiran, saudara. Ya, ada berapa menu atau muncul nomor 3, nomor 5, dan nomor 13. Ya, 3 itu. Ya, saudara, ketika dia pilih itu, nah, saudara, udah, saya nomor ini. Nah, gitu ya. Lalu temannya bilang gitu, oke ya, gitu. Terus pelayan datang, dia tanya, Pak, menu andalan di sini berapa? Apa saja? Tahu nggak saudara? Yang dipilih oleh si orang ini, ya, itu ternyata menu andalan semua. Ternyata pilihan Tuhan itu memang yang paling the best. Betul ya? Nah, pilihan Tuhan itu ternyata yang paling luar biasa. Nah, kadang-kadang kita terkecoh. Ya, saya bawa tim ke Solo ceritanya. Lalu kami ditraktir di sebuah restoran oleh murid saya yang dari Solo. Nah, terus itu kira-kira kita kan waktu itu berapa orang ya? Ada 14 atau berapa orang. Nah, terus makan di situ.
Ketika diajak minum, terus itu kan aneka minuman ceritanya gitu ya. Mereka kan nggak tahu ini rasanya apa, karena namanya aneh-aneh ya. Itu es janjimu ya, pelangi, gunung pecah, apa gitu ya, bumi hangus, pokoknya apa-apa gitu ya. Jadi kita kan belum ngicipin, betul nggak ya? Nah, bumi hangus, ya toh, gempa bumi dan sebagainya itu kan kemana kalau goyang, bilang gitu ya. Nah, jadi dia bingung, ya murid-murid ini itu pada bingung ya. Lalu mereka itu asal tunjuk, ya. Nah, dan apa yang terjadi saudara? Yang dipilih itu yang dilihat bukan namanya, yang dilihat harganya. Pokoknya yang paling mahal. Yang paling mahal gitu ya. Nah, pokoknya dia ambil yang harganya yang di atas 30.000 lah gitu es itu ya. Nah, saya minum tuh es kelapa muda, jeruk yang itu ya itu lah standar lah gitu ya. Nah, Pak, gitu, kenapa enggak pilih yang mahal? Enggak, saya pengen yang seger aja, saya bilang gitu ya. Ketika keluar saudara ya menunya, enggak bisa makan semuanya. Nah, saya bilang setelah itu selesai, saya cerita ya, saya ngobrol di villa di Tawangmangu, saya bilang sama mereka, nah ini kamu nggak praktek sih, kan sudah pernah diajar. Ketika disodorin menu gitu, kenapa kamu nggak nanya Tuhan? Tuhan akan tahu paling mana yang paling enak di antara semua minuman tadi kan. Nah, kamu tadi milih dasarnya apa? Lalu mereka buka kartu. Iya Pak, karena saya nggak ngerti mana yang enak. Saya pilih aja, saya nggak lihat namanya. Saya lihat harganya aja. Yang mahal aja yang saya pilih. Nah saudara, itu kurang. Nah, keinginan-keinginan kita tuh kalau tidak tanya sama dia, nanti kejeblos saudara. Seperti itu. Ya, ini contoh. Ya, kalau Anda buang keinginanmu, lalu diganti dengan keinginan Tuhan, itu contoh kayak orang tadi dulu. Tuhan yang memilihkan menu yang paling top, yang paling enak di restoran itu. Ya, pilihan Tuhan nggak pernah salah, amin. Berani mempercayai Tuhan seperti itu loh. Sampai ke dalam segala aspek dalam kehidupan Anda, amin. Nah, saudara, rela nggak Anda dibuang keinginan Anda? Kalau dipretelin, dibongkar semuanya, sampai kosong. Terus bukan berarti jadi hun-hun, apa namanya, oh, kayak orang nggak punya pikiran gitu. Enggak. Dia akan take over. Amin. Dia akan isi. Bayangkan sebuah gelas, saudara. Ya, kalau sudah penuh dengan isi pasir begitu ya, gelas saya ini, itu dituang air, airnya nggak masuk. Saya harus buang pasir yang di dalamnya ini, baru air itu dituang, nanti bisa ditampung di dalam gelas ini, bukan? Pikiran Allah juga sama. Tanpa adanya pengosongan di dalam diri Anda, kehendak Allah, pikiran Allah tidak pernah terjadi di dalam hidup Anda. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Amin. Seperti apa? Timur dan barat, nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu. Amin. Nah, ya sekarang kita masuk lagi ya. Slide berikutnya. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ya, Roma 7 ayat 7. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Nah, saudara, Roma pasal 7, itu adalah judulnya perjuangan Paulus ya dengan hukum Taurat. Paulus bilang begini, di dalam diriku itu ada keinginan untuk berbuat baik. Tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Ya, semakin aku pengen berbuat baik, justru sebaliknya yang aku lakukan itu. Ya, nah, saudara, kita lihat sini. Ternyata ketika hukum Taurat itu dimunculkan, hukum itu memang baik.
Tapi hukum itu merangsang manusia untuk muncul keinginan. Karena hukum Taurat itu isinya larangan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ya? Nah, ketika dilarang, manusia itu bukan bukan langsung ya sudahlah gitu, enggak. Dia mulai berpikir, kenapa dilarang? Ya, coba saudara, Anda larang anak Anda, ya. Nanti Anda lihat di belakang Anda, si anak itu akan melakukan apa yang Anda larang, betul? Dia mencoba pengen tahu, kenapa mami melarang saya? Ada apa sebenarnya itu? Pendidikan ala Taurat itu tak pernah bisa mengubah seseorang. Ya, nah, pendidikan di dalam roh beda, ya. Anda nggak perlu banyak larangan-larangan, aturan-aturan di dalam rumah Anda. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, nggak usah. Ya, Anda arahkan, ya, doain anak Anda, alirkan, tanamkan, ya, impartasi roh kesetiaan, roh keahlian, roh kebaikan, amin. Tanpa disertai dengan aturan jangan ini, jangan itu, lalu Anda mulai bernubuat terhadap anak Anda. Ya, kamu adalah anak Allah. Anak Allah tak pernah nyolong. Anak Allah tak pernah berdusta, anak Allah tak pernah ini, tak pernah itu, dan sebagainya. Ya, nah, tapi kalau Anda larang, nah, jangan nyontek ya nanti kalau ulangan, gitu ya. Apa itu jadi, saudara? Dia mikir, apa itu nyontek? Tanya ke temannya, mamiku kok bilang, nyontek itu kok nggak boleh. Apa itu nyontek? Nanti temannya bilang, nyontek itu gini loh. Ya, itu ulangan kan ada jawabannya. Ya buat persiapan kalau kita lupa atau kita nggak tahu, gitu, kita tulis dulu di sini. Dan nanti itu boleh dilihat ketika ulangan itu, tapi disembunyiin. Itu namanya nyontek, gitu ya. Benar juga. Akhirnya apa, saudara? Dia diam-diam, saudara. Pahanya ditulisin semua ayat-ayat. Catatan ini, catatan itu, kalau macam gitulah, saudara. Jadilah dia si pencontek. Itu enggak ya? Coba, saudara. Kalau Anda enggak larang, jangan menyontek. Dia enggak ngerti tentang nyontek. Itu enggak ya? Karena Taurat dosa hidup. Ya. Jadi Taurat itu merangsang untuk manusia berbuat dosa. Makanya hukum Taurat itu nggak pernah memberikan way out. Tujuan Allah menurunkan Taurat untuk mengatur bangsa Israel kala itu. Tapi hukum itu tak pernah bisa memerdekakan mereka. Ya, Yesus datang menggenapi. Walaupun hukumnya ditingkatkan, tapi orang yang ada di dalam Kristus, dia bisa melakukan hukum-hukum itu. Karena apa? Dibantu oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengerjakan di dalam diri Anda. Dengan apa? Take over keinginan. Kamu nggak usah pengen, adopsi saja keinginanku. Nanti jalan hidupmu pasti benar. Itu cara hidup di dalam Tuhan itu seperti itu. Ya, ada chance, ada perubahan, ada pembaruan. Amin. Ya, tugas atau pertumbuhan dari orang percaya pertama kali apa? Paulus katakan apa? Ketika engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Betul enggak? Mengalami pembaruan akal budi. Enggak berpikir sendiri, tapi mulai berpikir seperti Tuhan berpikir. Amin. Nah, saudara, ayat berikutnya. 1 Petrus 4, ayat 1-3. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang
suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, nah Petrus ya mengatakan, ya, Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kenapa? Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Nah, penderitaan badani itu sebenarnya apa? Ketika keinginanmu itu dicabut dari diri Anda, itu penderitaan bagi Anda. Ketika Anda dilarang, nggak boleh pengen ini, nggak boleh pengen itu. Tapi itu menyelamatkan Anda. Ketika Anda sudah menderita secara badani, artinya Anda telah berhenti berbuat dosa. Orang berbuat dosa karena ada keinginan. Betul nggak ya? Kalau orang sudah nggak pengen, dia nggak berdosa lagi. Ya, karena diganti dengan keinginan Tuhan tidak menghasilkan dosa. Tidak membawa kita untuk berbuat dosa. Amin. Nah, saudara, sekarang kita melihat ada doa-doa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, untuk Anda lakukan. Dalam perjanjian lama ditulis, ya. Kita lihat beberapa contoh malam hari ini tentang doa-doa yang diperintahkan oleh Allah. Ada beberapa contoh tentang doa yang menurut apa yang diperintahkan Tuhan, baik di dalam masa perjanjian lama maupun dalam masa perjanjian baru. Keluaran 14 ayat yang ke-16. Keluaran 14:16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ya, nah saudara, ketika Tuhan memerintahkan, ini mission impossible. Ya, saat tiada jalan, ya, hadapi kesukaran, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Amin. Nah, Anda lihat saudara keadaannya. Di belakang tentara Firaun mengejar. Kiri kanan padang gurun. Betul nggak? Mau lari kemana? Depannya lautan. Ketika Musa mulai menengadah ke atas, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Aduh, saudara, ya. Tuhan, iki piye. Lah, itu bahasa roh, saudara. Ya, Tuhan, ini bagaimana? Nah, saudara, Anda ngerti maksud saya? Kalau Anda sudah sampai bisa bilang seperti itu, artinya Anda sudah nggak bisa mikir, bukan? Halo? Anda sudah nggak bisa mikir lagi. Tuhan, iki piye? Ini gimana Tuhan? Gitu ya. Tuhan menjawab, Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Nah, pukulkan ke laut itu. Nah, apa hubungannya saudara? Laut yang penuh dengan air dipukul pakai tongkat. Hah? Ya, Tuhan bilang apa? Belahlah laut itu. Sejak kapan Musa belajar ilmu? Ada enggak saudara? Ya, rumus yang Anda pelajari di sekolah. Air dipukul pakai tongkat terbelah. Ada enggak? Halo? Nah kalau semangka Anda pukul ya, wah gitulah saudara, mungkin bisa terbelah walaupun pecah. Nah, ini air saudara. Air yang besar, laut namanya. Disuruh pukul. Ya enggak? Pakai tongkat dan perintahnya belahlah laut itu. Nah, kok Musa itu nekat? Nah saudara, Anda tahu,
Musa lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Kalau Tuhan yang bekerja, saudara. Allah kerja dengan rohnya. Amin. Gak ada yang mustahil. Nah, coba kalau Musa itu berpikir terus cari jalan, cari way out-nya. Sampai tentara Firaun sudah mendekat, nggak ketemu, saudara. Ya? Dia dibawa pulang lagi ke Mesir. Kalau nggak dibunuh di situ semuanya. Tapi ketika dia adopsi keinginan Tuhan, saudara, ada solusi yang luar biasa. Dia berjalan, saudara, di tanah kering, di tengah-tengah laut itu. Ya, di tempat yang sama, ya, Firaun mencoba untuk masuk ke situ. Allah membuat perbedaan. Amin. Firaun digulung dengan air, mati di situ. Tapi bangsa Israel selamat sampai ke sana. Kenapa? Menjalankan titah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan. Amin. Nah, saudara Anda lihat nih. Kalau Tuhan memerintahkan, saudara, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Apa yang tak pernah Anda pikirkan, apa yang nggak pernah muncul di dalam hati, itu yang disediakan bagi Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya. Amin. Suruh belah laut. Yeskiel, pasal 37, ayat 4-6. Yeskiel 37, 4-6. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow, saudara. Ya. Perintahnya kalau tadi suruh belah laut. Sekarang ini tulang sudah berantakan. Ya. Disuruh menyatu kembali. Ya. Lalu diberi urat-urat. Nah, sekarang urat kan dipakai bakso. Nah. Diberi urat-urat, diberi daging, ya. Nah, lalu diberi kehidupan. Ini bukan sekedar membangkitkan orang mati, tapi sampai menyusun tulang-tulang, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya, kok bisa terjadi? Karena semua Tuhan suruh. Kalau Anda berjalan melakukannya atas dasar perintah Tuhan, hal-hal yang sangat-sangat mustahil pun akan bisa Anda lakukan, akan bisa Anda kerjakan, saudara. Ya, hal seperti itu terjadi luar biasa. Karena mau ikut Tuhan. Amin. Masih sayang dengan keinginan Anda. Masih mempertahankan cita-citamu. Anda lihat nih, nurut Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan ngomong, ketika Anda sudah nggak bisa berpikir, lalu Tuhan memberikan solusinya kepada Anda, ternyata wow, luar biasa. Amin. Nah, kalau Anda mendengar, melihat seperti ini, dan kalau mulai malam hari ini diajar untuk mengosongkan kemanusiaan Anda dengan membuang pikiran Anda, cita-cita Anda, keinginan Anda. Apa sih sebenarnya? Sayangnya karena apa? Tuhan mau ganti yang lebih baik. Tuhan mau ganti yang lebih hebat. Tuhan mau ganti yang lebih besar lagi di dalam kehidupan Anda. Amin. Bukan sekedar pikiranmu sendiri. Ya. Nah, dalam kisah para rasul, sekarang contoh perjanjian baru. Kisah pasal 9, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini contoh yang luar biasa, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh, pelayanan yang dipimpin oleh Roh itu contohnya Ananias ini loh. Ya, dia disuruh Tuhan untuk mendoakan Saulus
awalnya Ananias itu kan ketakutan ya. Karena Anda tahu siapa Saulus. Saulus itu adalah seorang yang memang kala itu ya, sebelum ditaklukkan Tuhan itu misinya adalah menghancurkan atau membunuh orang percaya. Walaupun sudah jatuh, sudah buta, tapi kan belum ada tanda-tanda pertobatannya. Ananias dapat firman, doain itu Saulus. Nah, awalnya dia bilang, Tuhan, nggak berani. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus doain. Karena orang itu adalah hambaku. Walaupun nanti akan disertai dengan banyak penderitaan. Ya, akhirnya pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, kok Saulus itu bisa menerima sembarang orang? Ternyata Tuhan sudah ngomong kepada Saulus, nanti akan ada orang namanya Ananias yang akan mendoakan kamu supaya kamu melek lagi. Nah, jadi Anda nggak usah merayu-rayu, Anda nggak usah mempercayakan diri. Tuhan atur semuanya, amin. Kalau dia suruh, semuanya nanti semua sudah dikontak sama Tuhan, amin. Ya, sudah dikontak oleh Tuhan. Nah, Anda lihat saudara, orang yang menjalankan perintah Tuhan, salah satu contoh saya ambil ya di luar dari materi kita. Ketika murid-murid itu, Tuhan Yesus mau dimuliakan, dia disuruh untuk cari keledai ya di kampung sebelah. Keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangin orang. Yesus bilang, nanti kalau kamu ditegur, bilang, guru memerlukannya. Ya, ceritanya ada ditegur enggak, saudara? Enggak. Ya loh. Kok bisa? Ya, semua diatur Tuhan. Ketika murid-murid suruh mancing, ya, nanti mulut pertama ikan itu di mulutnya, ya, ikan yang pertama itu akan ada koinnya. Nah, kok bisa? Tuhan atur semuanya. Walaupun itu mission impossible, betul? Cara Tuhan itu seperti itu loh. Menjalankan perintah Tuhan itu, walaupun nggak masuk di akal Anda, hasilnya luar biasa. Amin. Nah, daripada kita itu berpikir terus, merancang-rancang terus, ya, mulai sekarang belajar. Ananias itu berkata gini, ya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah mengutus aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi nggak sembarang mendoakan kan? Dia doain Saulus karena disuruh sama Tuhan Yesus. Hasilnya indah. Indahnya gimana? Orang yang didoain oleh Ananias itu jadi rasul besar. Betul nggak? Ya. Kenapa? Atas perintah Tuhan. Nurut sama Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna itu loh. Itu yang paling penting. Ya. Nah, saudara, besok ya kita akan lanjutkan. Bagaimana kita punya sikap hati yang benar ketika berdoa. Doa itu bukan omonganmu sebenarnya. Ya. Itu hanya mendeklarasikan. Itu hanya pelurunya. Ya. Tapi sebenarnya segala sesuatu tergantung dari hatimu. Amin. Nah, besok kita akan belajar. Sikap hati yang benar ketika berdoa itu bagaimana. Pastikan Bapak Saudara hadir lagi supaya seri tentang doa ini benar-benar Anda pahami. Ya. Jangan hanya puas dengan hasil seperti Yabes. Masuk ke dalam kehendak Allah yang sempurna. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda doakan, pastikan itu idenya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Amin. Kalau Anda hanya mengejar hasil, nanti Anda akan keluar dari target, yaitu masuk dalam kehendak Allah yang sempurna itu. Anda hanya uplek di daerah baik dan berkenan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.